Nama lengkapnya Larissa Chow, wanita kelahiran Cirebon, 23 April 1996 silam ini memang masih tergolong muda. Tetapi ia memiliki pendirian yang kuat melebihi orang seusianya. Apa yang ia yakini benar akan ia perjuangkan dengan sekuat tenaga, meskipun banyak tantangan dari sekelilingnya. Hal inilah yang membuat banyak orang terinspirasi darinya, sehingga menjadikannya seorang motivator hijrah. Aku menjadi motivator mungkin karena seorang mualaf yang bisa berhijrah, jadi bisa menjadi inspirasi dan jadi motivasi untuk para perempuan muslim terutama. Jadi mungkin itu sebenarnya daya tariknya sih ya. Awalnya karena diri sendiri, jadi misal belajar sendiri, membandingkan sendiri gitu. Ibaratnya saya membandingkan tentang agama yang sebelumnya dan di sini, dan menurut saya memang saya lebih nyaman dan paling masuk akal di Islam kalau menurut saya ya. Oh ya jelas, namanya juga orang mencari pasti gelisah. Dalam artian pasti bingung, takut ya, bimbang, pasti itu kayak gitu sih. Ya dulu saya kan karena masuk Islamnya sama Alvin, dan dulunya awalnya diskusi sama Alvin gitu loh, karena saya mencari satu orang yang memang saya bisa ajak diskusi tentang agama tapi nggak monoton. Kadang kalau orang tua monoton itu jadi dia nekenin yang ini terus, kan. Kok Alvin netral, dia diskusi, dia menjawab apa yang saya tanyakan, dia menjelaskan apa yang saya ingin tahu gitu loh. Ibaratnya saya butuh jawaban yang banyak dari orang, dari diri sendiri, dan dulu beberapa saya nanya juga ke orang, dan terutama ya ke Alvin ya lebih tepatnya. Jelas pada nanya lah ya, pada seperti yang kayak ngapain sa, buat apa sa, lu kenapa sa gitu, bego sa, paling gitu-gitu sih ya. Nentang sih tanggapannya, mereka nggak ada tanggapan, cuma nentang. Kalau teman-teman nggak enak kan, cuma mereka lebih ngehujat, maksudnya dalam artian bego lu, cantik-cantik pakai jilbab sekarang lagi gini-gini. Mungkin yang kasar ada yang bilang jadi masuk agama teroris lah, ya mungkin kan dulu karena di mata orang-orang mereka belum mengenal Islam itu identiknya dengan kayak gitu ya, bagi mereka yang fanatik banget, maksudnya dalam artian belum kenal mungkin ya. Paling kayak gitu. Kalau tekanan jelas dari keluarga ya, karena siapa yang mau beda agama sama mama sendiri gitu kan, sama gak enak lah rasanya sama keluarga. Cuman ya insya Allah kuat lah dijalanin. Goyah sih nggak cuma down. Kalau goyah kan ibaratnya saya nggak mau masuk Islam gitu, tapi kalau down kan semangatnya udah nggak ada. Maksudnya dapetin aduh gimana nih mau masuk Islamnya, kadang nggak ada restuin. Jadi kalau goyah nggak, cuma lebih ke down. Nah saat Alvin ini lebih ke untuk perempuan ya. Kalau dia selalu bilang kalau Islam itu memperlakukan perempuan seperti ratu. Jadi ya saya rasa memang kadang kan kalau misalnya dulu saya berpikir kok Islam mengekang perempuan, lebih kayak perempuan disuruh pakai ini, tapi ketika saya udah terjun langsung sendiri, sudah menjalankan, memang oh ya itu aman untuk saya, oh ya itu baik untuk saya gitu. Jadi memang apa yang Alvin bilang itu sebenarnya benar gitu. Kalau pengen rasa balik kayak dulu enggak, cuma kalau ngeliat cewek-cewek yang pakainya seperti saya dulu lagi, yang mini, cantik, rambutnya di curly, serasanya kayak dalam hati, dulu gue juga cantik tuh kayak gitu kan, cuma ibaratnya sekarang harus ditutup gitu loh. Wah, dulu saja impian wedding dressnya aja bukan yang syar'i kan, yang Cinderella, rambutnya diangkat pakai mahkota, itu udah diomong-omongin dulu tuh deh, saya mau nikah kayak gini nih gitu kan. Lagi dulu udah nggak pernah kepikiran terbesit bakal pakai kerudung syar'i, bahkan nanti dicadar ketika bercadar, maksudnya memakai cadar. Nggak pernah kepikiran sih, jadi dulu nggak ada lah, bener-bener malah pengen kenal Islam separohnya, malah lu sampai segininya sih berarti Islam tuh gimana ya, bener-bener tertarik, dan malah salut sendiri, lu hebat banget di keluarga lu yang mungkin keras dan etnisnya Tionghoa murni tapi berani masuk Islam gitu kan. Dan ibaratnya teman-teman bilang, gila lu dulu kalau sebelum mualaf wah gitu, sekarang mau ditutup gitu kan. Jadi ya mereka pada salut, jadi sekarang separuh yang mendukung, bahkan yang hujatnya itu mungkin sedikit lah sekarang. Dan udah setengah tahun setelah masuk Islam, setengah tahun lebih saya panggil guru ngaji ke rumah. Jadi ya dibantu sama Ibu Soleh namanya, Pak Bu Soleh, guru ngaji saya. Kalau ibadahnya enggak, cuma lebih ke ketika saya sudah harus menjadikan seorang diri sebagai muslimah banget, itu yang menurut saya sulit ya, bukan sulit, berat. Kan saya sudah nggak salaman mahram. Kadang kan mungkin kan kadang-kadang kita lupa, itu kan berat ya. Terus udah gitu kan
saya udah nggak yang selfie terlalu gimana, karena udah menjadi seorang muslimah yang seperti ini. Jadi sebenarnya lebih berat ketika saya memilih yang muslimah bangetnya itu loh, menjalankannya. Tapi kalau ibadahnya alhamdulillah nggak sih, enjoy. Kalau sebelum mualaf abis dibilang anti Islam juga enggak, cuma nggak tertarik, dalam artian ya kayak apa sih lo pakai jilbab gitu, lo panas kan dulu kalau lihat cewek pakai itu kan udah gitu. Sholatnya 5 waktu ribet amat, dulu kan mungkin mikirnya kayak gitu kan. Cuma saya berpikir ya setelah udah masuk Islam memang aduh Masya Allah sekali gitu. Islam mengatur semuanya dengan sangat baik, bahkan dia menjaga perempuan sampai memang harus menutup aurat, berhijab, dan ada sholat 5 waktunya juga. Mereka taat insya Allah. Cuma walaupun nggak semua menjalankan, cuma saya nggak berpikir dari orangnya. Misalnya ada orang Islam yang tidak taat, ya kita nggak bisa menyalahkan agamanya. Ya semua agama seperti itu sih gitu. Jadi saya nggak berpikir yang gimana-gimana, enggak. Kalau nyelekit itu lebih ke iri ya, kebanyakan mungkin hatersnya itu karena iri. Ibaratnya apa sih lo nikah muda gitu loh. Kebanyakan mungkin separuhnya naksir sama Alvin sih. Jadi nggak beda jauh lah gitu kan. Paling yang gitu apa sih lo nikah muda gini. Kalau orang yang non muslimnya sih nggak ngehujat saya kayak gitu, cuma kamu kenapa meninggalkan Tuhan yang sebelumnya, kamu kenapa begini, paling kayak gitu. Tapi kalau hujatan itu lebih ke orang-orang yang iri gitu loh. Kalau menurut saya itu udah fitnah. Kalau cuma kayak komen-komen biasa saya blok aja. Tapi kalau dia kayak sok tahu, oh gini, itu saya akan jawab dengan lumayan tegas kan. Oh belajarlah tabayun, atau sebenarnya kamu nggak tahu kok gini gitu aja sih. Ya bener banget kan, sekarang kayak ASFM itu udah jadi seperti ajang bullying buat orang, ajang pembulian. Saya juga dulu sama Alvin kan dibully abis karena memutuskan untuk menikah muda. Jadi sebenarnya kita boleh berkomentar, kita boleh menghujat, tapi dalam artian tidak secara umum. Kan ibaratnya kalau menasehati di umum itu sebenarnya ingin dengan nggak sadar ingin menjatuhkan gitu. Jadi sebenarnya saya punya pesan, buat apa kita ngurusin hidup orang kalau kita belum bisa berkaca pada diri sendiri. Buat apa kita ibaratnya menghujat orang kalau diri sendiri itu masih punya kesalahan. Ibaratnya kita boleh memberi kritik, boleh banget memberi kritik, cuma dengan bahasa dan yang baik, dan jangan menjatuhkan, jangan menghujat, sebenarnya begitu aja. Dan sosial media, terutama ASFM, jangan benar-benar dijadikan untuk satu ajang pembulian. Karena kan kalau di ASFM bisa bikin account fake, kita nggak bisa lihat followers kita. Kalau di Instagram masih bisa dipantau, masih bisa diblok, dan kita bisa lihat followersnya siapa. Tapi kalau ASFM kan enggak. Jadi lebih tepatnya untuk orang-orang menghujat ya, kalau kita mengkritik dengan bahasa yang baik dan jangan menyakiti sih, itu doang. Aduh rugi sekali ya, astagfirullah kalau sampai murtad apa lagi ya gitu. Jadi menurut saya jangan ragu ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita sudah ada di pilihan yang menurut saya ini terbaik, menurut saya ini yang sudah benar gitu loh. Jadi jangan sampai ragu, ibaratnya tinggal kita makin memperbaiki diri dan makin melangkah, makin mendekatkan diri kepada Allah. Banyak banget itu yang curhat ke aku ya, kirim email atau secara langsung mereka pengen berhijab tapi katanya belum direstuin keluarga. Saya sebenarnya kalau ngasih nasihat rada pedes orangnya, bukan yang basa-basi gimana. Saya bilangnya kayak gini, kamu masih mending keluarga kamu Islam dari lahir. Gimana saya yang keluarga non muslim semua tapi bisa berjumpa pakai hijab, tapi kamu yang cuman paling namanya apa sih pakai hijab tapi nggak ada tentang gitu. Udah gitu aja udah ciut gitu. Jadi kalau saya nasihatnya sebenarnya lebih pedes gitu. Bagi saya gini, ketika kamu ingin mendapatkan laki-laki yang baik, kamu juga harus memperbaiki diri. Karena ibaratnya ketika kita berhijab syar'i, nggak mungkin dong laki-laki nakal mau ngejar. Mereka juga kayak, aduh nggak mungkin banget, bukan tipenya gitu. Jadi pasti yang mendekatkan adalah laki-laki yang baik. Jadi ketika kita pengen hijrah menjadi seorang yang salihah gitu loh, jangan ragu-ragu, kan itu sudah menjadi yang baik gitu. Menurut saya kita akan melangkah menjadi seseorang yang baik, menjadi seorang muslim yang baik insya Allah. Jadi sebenarnya nggak perlu ragu, cuma mungkin tinggal niat dan dorongan sih lebih tepatnya ya. Kalau ustazah atau penulis buku itu belum kepikirannya, cuma impian saya sebenarnya satu ya, jadi istri yang salihah, istri yang baik. Alhamdulillah, demikian sharing mu'alaf kita hari ini. Luar biasa ya, sangat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Hijrah bukan hanya berpindah agama,
tapi menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan buat orang lain. Semuanya mudah jika Allah berkehendak. Ayo hijrah, karena hijrah bukan hanya milik para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai Islam, tapi masih lalai dan melanggar perintah-perintahnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna ad-dina 'indallahil Islam.